Kita buat untuk mendekatkan akal. Kita ini hidup. Kenapa bisa kuasa untuk mengangkat meja? Karena hidup. Kenapa bisa melihat? Karena hidup. Kenapa bisa mendengar? Karena hidup. Kalau zat ini mati, maka tidak berfungsi penglihatan, tak berfungsi pendengaran, tak berfungsi seluruhnya ya. Lihat orang yang mati, yang terbaring di atas tempat tidur. Apakah mereka bisa melihat? Tak bisa. Dia bisa mendengar jasad itu? Tak bisa. Tapi ada kupingnya, kenapa? Sebab dia sudah tidak hayatun, dia sudah tidak hidup, tetapi sudah mati. Ada kupingnya, dia tidak bisa mendengar. Ada mata, dia tidak bisa melihat sebab dia sudah tidak hayatun, tetapi dia sudah mati. Oleh sebab itu di antara 7 sifat ma'ani, hayatun ini merupakan sifatun muhimmatun, gitu kan? Sifatun muhimmatun, sifat yang terpenting ya, agar berlakunya atau berfungsinya 6 sifat ma'ani yang lain. Oleh sebab itulah hayatun ini tidak dibuatkan lapangan kerjanya atau takluknya di dalam kitab sifat 20. Sifat sibulan dengan nama apa? Tak ada. Gaya dibuka. Baik ya, jadi dia 6. Sifat ma'ani berapa? 7. Cuman hayatun dikeluarkan, sudah pasti kudrah irada ilmu sam'un basar kalam akan berfungsi kalau zat itu hayatun, zat itu maha hidup. Siapa zat yang hayatun ini? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan memberi kehidupan. Kita hayatun bukan. Kita dihidupkan Allah. Oleh sebab itu sah dikatakan hayatuna bihayatillah. Kita hidup dengan kehidupan yang diberi Allah. Namanya insan. Ya, atau insan. Ini insan. Insan dikatakan insan yaitu dari segumpal setetes mani kemudian menjadi mudghah segumpal daging, kemudian tumbuh tulang belulang, itu yang dikatakan insan. Sementara yang dikatakan mintin dari tanah itu adalah Adamun. Siapa itu Adam? Nenek kita ya, nenek moyang kita, manusia pertama Adam. Jadi orang yang sudah mati kemudian jasadnya kembali ke tanah disebut Adam. Makanya dalam Al-Quran ada firman Allah macam-macam ya. Ya ayuhan nas, ada hai manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Apa perbedaannya kalau disebut ya ayuhal mu'minun? Ya ayuhal muslimun, ya ayuhan nas, ya bani Adam. Bedanya. Kalau disebut nas, ya ayuhan nas, gitu kan? Ya ayuhan nas, ini manusia yang masih memiliki akal yang sempurna. Disebut ya ayuhal mu'minun, tentunya orang-orang yang beriman, khusus dia. Tapi kalau disebut ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, itu masuk seluruh umat manusia. Orang Nasrani dipanggil, orang Yahudi dipanggil Allah, orang Majusi, seluruh manusia lah pokoknya, gitu kan? Dari segala jenis suku bangsa. Kalau disebut anak bani Adam, ya bani Adam, ya kan? Anak cucu Adam. Jadi ya bani Adam, anak cucu Adam. Awalnya dari Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam lahirlah anak keturunan-keturunan yang disebut namanya insan, manusia. Nanti kita pahamkan dalam kitab Tauhid selanjutnya tentang hakikat manusia ya. Nah, jadi kalau ditanya sifat apakah yang ada pada diri manusia, ya, maka jawabannya di antara sifat Allah yang ada pada diri kita yang nyata adalah sifat hayatun, sifat zat yang maha hidup yang memberi kehidupan kepada kita. Kalau Allah jadikan kehidupan ini dari tubuh kita, dari jasad ini, maka mautun mati. Nah, kita mati hayatun. Kemudian 6 sifat ma'ani yang dikatakan sifat yang menunjukkan kebesaran Allah tersebut memiliki takluk, kudrah, iradah, memiliki takluk, tempat takluk, lapangan pekerjaan. Arti takluk yaitu tuntutan sifat akan
pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Nah, itu bahasanya, artinya takluk yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Kita mudahkan bahasanya dengan bahasa kita ya. Jadi arti takluk itu lapangan pekerjaan daripada sifat tersebut. Kalau kita katakan Allah itu kudrah, kuasa, maha kuasa, maka tentunya ada yang dikuasakannya. Apa yang dikuasakan Allah? Kalau kita sebutkan Allah itu irada, maha menentukan, tentu ada sesuatu yang ditentukan Allah. Kalau disebut Allah itu kudrah dengan sifat kudrahnya, Allah yang maha kuasa, tentu ada yang dikuasakan. Ya kan? Tentu ada yang dikuasakan. Oleh sebab itulah yang kita sebut itulah yang namanya takluk ya. Nah, kita ikuti tulisan kitabnya ya. Jadi disebut namanya takluk. Takluk ya. Namanya takluk, gitu kan? Jadi takluk itu tuntutan sifat atas pekerjaan ya, takluk. Jadi kudrah iradah punya takluk. Takluknya disebut namanya takluk taksir. Takluk taksir. Taksir dari kata asar. Apa taksir? Asar bekas. Jadi takluk taksir, takluk yang memberi bekas. Allah zat yang kudrah kuasa, maka punya takluk lapang pekerjaan. Kalau Allah kuasa, maka menuntut ia akan yang dikuasakannya. Di mana tuntutan yang dikuasakan tersebut, kuasanya itu taksir, memberi bekas. Demikian pula irada menentukan takluk kepada sesuatu yang memberi bekas. Kemanakah takluk taksir? Takluk yang memberi bekas Allah tersebut terbagi kepada dua. Ya. Ini kita anggap kita tinggalkan ya, sudah selesai Pak ya. Ingat aja yang diamkan tadi ya. Ya mudah. Baik. Jadi takluk taksir, kudrah, kemudian irada, gitu kan? Irada, kudrah, irada, takluk taksir, takluk yang memberi bekas kepada mana? Kepada segala yang mungkin. Takluknya kudrah, takluknya irada, takluk taksir, takluk yang memberi bekas. Kepada apa takluk memberi bekasnya? Kepada segala perkara yang mungkin atau yang harus atau yang jaiz, gitu kan? Mungkin apa tuh? Mungkin maklum, mungkin ini terbagi dua di dalam kitab ini ya. Mungkin maklum ada, kemudian mungkin ya, mungkin maujud, ya, mungkin maujud. Perkara yang ada atau telah ada, maklum ya, yang telah ada di masa lampau, kemudian mungkin maujud, perkara yang belum ada dan perkara yang sudah ada. Segala yang mungkin yang ada maklum atau mungkin maujud. Nah, segala yang ada tetapi belum diadakan dan sesuatu yang ada dan sudah diadakan. Contoh Allah, biar mudah maafkan ya, kita buat contoh. Kudrah artinya kuasa, irada artinya menentukan. Kudrah, kuasakah Allah menentukan apapun? Kuasa. Contoh kudrah Allah, Allah yang menjadikan tulijul laila bin nahar wa tulijul nahar bil lail. Mengganti, menukar siang dan malam. Malam terjadi dengan kudrah Allah, siang terjadi juga dengan kudrah Allah. Kuasa itu sifat Allah zat yang maha kuasa kudrah. Kemudian menuntut dia pada lapangan pekerjaan. Takluk taksir apa contohnya? Yaitu takluk taksir kepada yang mungkin maujud. Apa contohnya? Gitu kan? Contohnya kita buat sederhana saja. Allah yang menjadikan siang dan malam. Malam ini sudahkah kita rasakan? Kita rasakan bagaimana dinginnya malam, gelap gulitanya malam. Tadi pagi, tadi siang kita rasakan bagaimana teriknya panas matahari. Gitu kan? Nah, itu merupakan majhar tajali sifat Allah dan majhar tajali af'al Allah. Itu tempat Allah menyatakan kudrahnya, tempat Allah menyatakan iradahnya. Berarti sasarannya takluk kepada apa? Kepada alam. Alam yang mana makdum atau alam yang mungkin makdum, mungkin maujud.
Jadi kalau kita sebutkan majhar, tajali, sifat. Majhar itu ya, majhar tajali ya, tajali. Majhar tajali, tempat Allah menyatakan sifat. Majhar tajali sifat. Contoh, atau majhar tajali af'al. Ya, af'al, perbuatan. Tempat Allah menyatakan perbuatan. Kemanakah Allah menyatakan perbuatan? Maka tempat Allah menyatakan perbuatannya itu kepada alam. Kepada alam. Harus kita ketahui dulu apa itu alam. Alam itu alam ya, khairu ma siwa Allah ya, ma siwa Allah. Itu yang disebut dengan alam, khairu ma siwa Allah, selain daripada Allah. Itu jangan lupa kita sampai mati. Khairu ma siwa Allah, atau bahasa Indonesianya apa yang disebut dengan alam selain daripada Allah dikatakan alam. Malaikat alam, jin alam, surga alam, neraka alam, langit, bumi, bintang, matahari alam, seluruhnya alam. Dan kita juga alam. Yang bukan alam siapa? Allah. Allah siapa? Yang menciptakan alam. Rabbul alamin. Dalam surah Al-Fatihah, Ummul Qura, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan, menjadikan seluruh alam. Siapa yang termasuk alam? Seluruhnya tanpa kecuali. Maka disebut alam itu khairu masyiwa. Baik. Pada alam itulah tampaknya ya takluk perbuatan, takluk sifat, kudrat, iradah tersebut. Kita lihat ikan berenang, kita lihat burung terbang, kita lihat awan berarak, angin bertiup, ombak mendebur, manusia berlari, berjalan dan sebagainya. Merupakan majhar tajali af'al, tempat Allah menyatakan perbuatannya. Manusia sekedar cangkang saja. Cangkang untuk apa? Cangkang untuk menunjukkan apa itu? Tuntutan daripada sifat-sifat ma'ani tersebut, ya, yaitu qudrah, iradah. Contoh, burung terbang. Majhar tajali af'al. Ada burung sedang terbang, maka di situ kita lihat majhar tajali af'al. Tempat Allah menyatakan perbuatannya. Perbuatan apa nih? Dia punya qudrah. Apa qudrah tadi? Nampak burung yang terbang. Burung terbang itu dengan qudratillah, dengan qudrahnya Allah, bukan dengan kekuatan burung. Ikan berenang juga dengan biqudratillah, angin bertiup biqudratillah, lautan mendebur menghantam bahtera di tengah lautan biqudratillah, dengan qudrah Allah. Maka seyogyanya orang-orang yang arifin, ya, orang-orang yang sudah mengaji sifat 20, gitu kan, tentunya hendaklah dia memandang sesuatu itu tidak terfokus pada zahirnya, tetapi memandang kepada hakikatnya. Tidak memandang kepada burung, tetapi memandang kepada zat yang ada di sebalik burung. Kira-kira begitu ya, biar mudah maafkan. Jadi bukan sekedar melihat ikannya, tetapi melihat kekuatan maha dahsyat di sebalik ikan tersebut. Kita pergi naik perahu bahtera ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan kita diombang-ambing oleh gelombang. Ombak 2 meter, 10 meter menghantam kapal. Zahirnya, ayun mata kita melihat lautan, mengerikan, menakutkan lautan tersebut. Tetapi wabil hakikat, mestinya yang kita lihat bukan lautannya, tetapi yang kita lihat adalah zat yang menjadikan, menciptakan laut. Pada laut yang menghantam kapal itu, pada air laut yang tingginya 10 meter itu, nyata di situ adanya kudrah, kekuasaan. Kekuasaan laut bukan, kekuasaan zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya iradah yang menggerakkan, yang menentukan, sehingga ombak laut itu menghantam bahtera. Terlangkup apa tidak Ustaz? Tergantung kepada iradah. Tergantung kepada iradah Allah. Kalau Allah tentukan terbalik, maka terbalik. Kalau Allah iradahkan tentukan tidak, maka tidak. Andai kata pun lautan itu tingginya 100 meter, Allah katakan tidak dengan iradahnya, Allah tidak tentukan dengan iradahnya, maka tidak ada yang bisa terjadi apapun.
Ya kan? Nah, oleh sebab itu bagi orang-orang yang sudah ma'rifah ataupun orang-orang yang sudah betul-betul memahamkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah tersebut, seyogianya hendaklah dia tidak terlena kepada apa yang dilihat dengan matanya, tetapi terlena ia dengan apa yang dirasa oleh batinnya. Ya. Kita tengok lautan, mata melihat laut, tetapi hati kita tidak takzub, tidak terlena kepada lautannya, tetapi terlena dan takzubnya kepada zat yang menciptakan lautan. Kalau betul-betul kita menyaksikan itu, maka andai kata laut itu menghantam, air itu menghantam kapal kita, apa yang akan dilakukan oleh seorang mukmin tersebut? La khaufun wa la hum la yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak bersedih, dia tidak khawatir. Inilah maqam aulia. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada lautannya, mereka tidak terkecoh, tidak terkagum, tidak terlena kepada lautan, tetapi mereka hanya memandang zat yang menciptakan lautan. Bagi mereka, lautan itu tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Bagi mereka hanya melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana mereka bisa menyatakan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz? Yang dia lihat itu perbuatan Allah, bukan perbuatan laut. Ya kan? Terlangkup kapal atau terbaliknya kapal, iradah Allah bukan iradah laut. Karena la ta'siru minal kainat, masih ingat kaji kita yang lalu? La ta'siru minal kainat bitabi'ihi wa quwwatihi. Tidak memberi bekas segala sesuatu itu baik dengan tabiatnya ataupun dengan kuatnya. Bukan api yang membakar. Api tidak punya tabiat untuk menghanguskan. Api tidak punya kekuatan untuk membakar. Kalaupun api itu kita lihat bisa membakar daun yang kering, bukan kehebatan, bukan tabiat kekuatan api. Gitu kan, dikaji tauhid. Bukan kekuatan tabiat api. Karena api adalah ciptaan Allah. Alam. Api alam atau bukan? Alam. Wa kullu alamin yatakhayyurun. Wa kullu alamin muhdisin. Setiap alam itu muhdis. Apa muhdis? Sesuatu yang baru. Wa kullu muhdisin, dan setiap yang baru itu yatakhayyurun. Ya, yatakhayyur.